sih. Oke, halo, selamat pagi. Oke, ini benar dengan Kak Bella? Iya, benar. Oke, halo Kak Bella, perkenalkan aku Imanda. Aku di sini sebagai terapis Kak Bella pada hari ini. Nah, Kak Bella bisa panggil aku apa aja sejaman Kak Bella. Oke, terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk datang hari ini. Aku menghargai banget Kak Bella karena nggak semua orang itu mudah buat bermulai cerita tentang apa yang dia rasakan. Nah, di sini kamu bisa merasa aman untuk menceritakan apapun dan aku akan berusaha untuk mendengarkan tanpa menghakimi kamu. Oke, di pertemuan ini aku ditemani sama observer. Di sini ada Kak Bunga. Oke, jadi kamu nggak perlu ngerasa ke-distract ataupun nggak nyaman karena di sini dia cuma sebagai observer aja. Kamu bisa senyaman mungkin untuk menceritakan ke aku. Oke. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mencoba memahami apa yang sedang kamu alami dan kalau kamu bersedia, kita juga bisa langsung mencoba beberapa cara yang mungkin bisa membantu kamu untuk menghadapi situasi ini. Nah, sebelum kita lanjut, aku mau menyampaikan beberapa hal yang penting terlebih dahulu supaya kamu merasa aman dan juga nyaman. Jadi semua yang kamu ceritakan di sini itu akan dijaga kerahasiaannya. Jadi kamu bebas untuk cerita dengan aman, kecuali dalam kondisi tertentu. Misalnya kalau kamu ada hal yang membahayakan diri kamu atau orang lain tuh, kita bakal tindak lanjuti bersama, oke? Nah, selama sesi ini kami itu punya hak untuk berhenti kapan aja, tidak menjawab pertanyaan yang dirasa tidak nyaman, dan juga kamu bisa menyampaikan hal yang kurang cocok di kamu terkait penyampaian aku atau pertanyaan aku. Oke, di sini aku mau minta kamu untuk mengisi informasi terlebih dahulu sebelum mulai. Sudah. Terus aku juga mau menyampaikan dulu. Di sini aku akan mendampingi dan juga membantu mengarahkan kamu karena prosesnya tetap kita lakukan bersama ya. Jadi aku aktif, kamu pun juga aktif. Oke. Sesi ini hari ini mungkin sekitar 60 menit kurang lebih. Dan dari penjelasan tadi, apakah kamu sudah merasa jelas dan bersedia untuk melanjutkan sesi ini? Bersedia. Oke. Baik, kalau gitu aku mau mulai ya. Oke, jadi aku mau tanya, akhir-akhir ini apa sih yang sering mengganggu pikiran kamu? Akhir-akhir ini ya. Sebenarnya lebih ke aku tuh sering kayak nunda-nunda tugas gitu loh Kak. Jadi kayak deadline ada satu tugas itu deadline-nya tuh 7 hari ya. Oke. Kan 7 hari panjang ya Kak ya. Tapi entah kenapa aku selalu mengerjakan tugas itu di Hamin, bahkan bukan dari salah Hamin 2, pasti aku kerja itu di Hamin 2 jam, 1 jam bahkan sebelum pengumumannya. Jadi itu kayak yang harusnya aku bisa ngerjain di waktu 7 hari, itu kenapa aku selalu ngerjain di waktu-waktu yang mepet banget gitu. Oke, jadi kamu itu akhir-akhir ini
yang dimana tugas itu sebenarnya masih deadline-nya itu lama banget, di tadi 7 hari benar, tapi di 7 hari itu kamu nggak gunain buat ngerjain, tapi kamu ngerjainnya justru mepet-mepet gitu, bahkan nggak hamil 1-2 tapi di hari H itu sebelum deadline itu. Oke, kira-kira dan ketika kamu tadi menunda tugas tuh, itu apa yang kamu rasain? Aku tuh ngerasanya kan ini sorry ya Kak, ini tuh jadinya tuh udah sekitar kayak 6 bulan sih, apa ya, kayak semester inilah kan sekarang semester genap, jadi itu semester genap dari awal tuh aku tuh entah kenapa baru mulai merasakan hal ini gitu. Nah, tapi kalau apa yang dirasain itu sebenarnya lebih ke aku rasanya stres ada ya Kak, jadi kayak dari semester yang lalu tuh aku bisa ngerjain sesuai dengan deadline-nya, tapi entah kenapa kali ini sesuai sih, cuman kayak spare waktu yang ada tuh kayak aku pepetin gitu, jadi harusnya 7 hari jadi tinggal beberapa jam. Jadi anak saya ini pasti stres ya soalnya kayak kok udah mau deadline kok aku belum ngerjain, ini kayak ada stresnya, ada cemasnya mungkin. Oke, terus kamu merasa bersalah juga nggak karena kamu nunda tadi gitu? Bersalah sih, bersalah pasti ya Kak, kayak bersalahnya tuh dari sepertinya aku tuh ngapain aja kok aku ngerjain ini di hari ini gitu, dari beberapa jam ini gitu. Oke, terus kamu tetap ulangin nggak kejadian itu, kayak tugas-tugas selanjutnya itu kamu tetap tunda yang akhirnya kamu ngerasa stres lagi, ngerasa bersalah lagi gitu? Anehnya tuh aku pasti tunda lagi gitu loh Kak, jadi kayak aku nunda ngerjain itu lagi gitu. Oke, jadi kamu itu sebenarnya peduli sama tugasnya, tapi ada sesuatu yang membuat kamu justru memilih untuk menghindar gitu. Iya. Oke, coba deh ceritakan dulu kejadian terakhir kamu menunda tugas itu kapan dan apa yang terjadi? Paling akhir apa ya? Mungkin kalau paling akhir itu kemarin itu di hari apa ya, aku lupa, itu ada tugas presentasi. Itu hari ini nggak ada 7 hari sih, tapi itu kayak hari sekitar 3-4 hari itu kita udah dikasih tahu kalau kita tuh presentasi. Jadi PT-nya tuh nggak ada dari lama gitu, tapi kayak oh ternyata majunya tuh di hari ini loh gitu, di hari apa gitu, aku lupa hari something lah gitu. Terus oke, kan berarti kan kalau PPT kita nggak mungkin dong kita ke teman-teman itu presentasi cuma PPT aja gitu kan, kita pasti ada teks lisan buat kayak menjelaskan kan, karena kan PPT pasti kayak dikit-dikit banget gitu kata-katanya, kayak merangkum aja gitu. Harusnya tuh kan aku buat teks lisan, benar kenapa tuh harusnya pada hari itu aku buat, itu tuh kayak aku malah tunda-tunda terus, kayak aku malah mengalihkan ke hal lain sampai si tugas ini itu yang harusnya aku kerjain itu nggak kerjain. Jadi aku baru kerjain itu kemarin di, kalau ini lumayan apa sih, kayak kalau itu tugasnya presentasi di hari Selasa ya itu aku kerjain di Seninnya, cuman kan tetap aja ya kayak harusnya tuh aku bisa kerjain di hari Jumat mungkin, tapi tuh aku kerjain hari Senin gitu Kak. Oke, jadi even itu hari itu yang udah mepet pun kamu tetap masih nunda tugas itu gitu Iya, ya? kan harinya sebenarnya udah, itu pun nggak pernah ya kayak hari 3 hari 4 gitu, agak lupa sih, tapi tuh tetap aja gitu aku ngerjainnya di hari 1 gitu. Oke, terus ketika kamu menunda tugas itu tadi, kamu tuh apa kegiatan yang kamu lakukan menunda? Mungkin kamu main HP atau mungkin kamu ada kegiatan lain? Nundanya tuh sebenarnya banyak Kak, nggak cuma main HP doang, tapi yang sering main HP sih, biasanya tuh aku main HP, entah itu nonton YouTube, nonton TikTok, nonton film di Netflix, atau mungkin apa, lihat IG atau baca-baca pun itu juga bukan baca pelajaran gitu, kayak baca-baca novel mungkin, fisik novel gitu, itu yang paling sering. Cuman kadang itu jalan-jalan lah, kadang keluar gitu, entah sama teman atau sama keluarga gitu, kayak malah aku tuh tunda gitu yang harusnya aku ngerjain dulu kayak fokus ke
fokusku itu ke tugas aku, ini kenapa fokusku tuh malah kayak ya udahlah ngelakuin yang lain dulu, ya udahlah ngelakuin yang ini dulu gitu. Orang waktunya masih lama, awal tuh gitu, orang waktunya masih lama, masih 7 hari kali masih bisa lah buat ini itu, buat ini itu. Tapi pas dilihat kayak loh, kok tugasnya numpuk gitu, kok mendadak aku harus kerjain dalam satu waktu itu 3 tugas lah, 2 tugas gitu. Oke, jadi awalnya tuh kamu lebih kayak menggampangkan tugas kamu gitu ya, karena ada cukup waktu yang diberikan sampai waktu deadline, jadi kamu kayak ngeremin nanti aja gitu, bisa dibilang kayak gitu. Sebenarnya itu bukan gampang banget ya kak, cuma kayak ada sesuatu di otak tuh yang kayak udah nanti dulu gitu. Oke. Itu nggak gampang banget, cuman kayak rasanya tuh di otak tuh, aduh kayaknya nggak bisa deh nanti dulu deh gitu. Kayak ada sesuatu yang bilang kak, aduh nggak bisa deh gitu. Oke. Terus kalau boleh tahu dulu sebelum itu, kalau boleh tahu apakah kamu juga kecanduan main HP yang nggak bisa sampai lepas, atau kamu ya nggak sebergantung itu sama HP? Sebenarnya nggak sebergantung itu, nggak sebergantung itu ya kak. Sebenarnya dari tugas yang aku alihin ke HP itu karena aku merasa mungkin aku nggak tahu ya, tapi kayak mungkin aku tuh nggak bisa di tugas ini gitu. Aku tuh merasa kayak aduh kayaknya aku nggak bisa di tugas ini gitu. Jadi aku malah alihin ke HP. Sebenarnya kalau kecanduan enggak ya, karena kan aku kalau nggak pakai HP pun aku kayak tadi aku ngalihinnya ke jalan-jalan, entah itu malah makan atau mungkin ke kemana lah, ke mall, ke taman gitu sih kak. Oke, terus kalau kejadian seperti tadi tuh, itu kamu itu ketika kamu menunda itu sebenarnya kamu sadar atau kamu sadarnya itu setelah kejadiannya gitu, kayak aku baru sadar nih kayak udah hamil 1 atau enggak udah mepet, kayak kamu baru sadar kayak kemarin aku tunda-tunda ya gitu, atau sebenarnya kamu menunda itu secara kamu sadar gitu? Sebenarnya sadar nggak sadar, bisa sadar nggak sadar itu kayak awalnya tuh aku menunda itu kan karena aku ngerasa di otak itu kayak aku nggak bisa kan, aku kayak nggak bisa ada di tugas ini gitu. Jadi aku tunda, aku tahu aku tunda, cuman tuh kayak ya apa ya, jadi kayak berlanjut gitu. Oh, oke. Jadi kamu sebenarnya sadar kalau kamu itu menunda gitu. Oke. Oke, jadi sebenarnya menarik ya. Ini tuh jadi sebenarnya kamu tahu kamu itu harus mulai, tapi tetap merasa sulit untuk benar-benar mulai dari mana gitu. Iya. Karena kamu tadi merasa kamu nggak bisa di satu kali ini gitu. Oke. Terus saat kamu lihat tugas itu, pikiran pertama yang muncul di kamu apa? Melihat tugas ya. Yang kayak kamu merasa takut hasilnya jelek, nggak bisa sesuai ekspektasi kamu, atau Mungkin lebih ke apa ya, aku ngerasanya aku tuh takut gak sesuai sama ekspektasi aku. Jadi kayak misalnya ada tugas dosen A gitu, di ekspektasi aku tuh harusnya aku bisa di 85%, aku bisa nih aku jadi di 85 gitu. Sorry. Tapi kenapa aku tuh ngerjainnya tuh di 75 gitu. Jadi ya ekspektasi aku segini, tapi tuh hasilnya di sini gitu. Jadi kan aku ngerasa kayak ya udahlah ngapain ini dikerjain kalau hasilnya tuh gak sesuai sama yang aku mau gitu. Ya aku tunda gitu loh kak tugasnya. oke, jadi kamu itu kalau mengerjakan maunya sesuai sama ekspektasi kamu, dan ketika ekspektasi kamu itu nggak terpenuhi, kamu merasa sia-sia gitu apa yang kamu kerjakan. Oke. Terus kalau aku boleh tahu, kalau ketika kamu mengerjakan terus hasilnya nggak sesuai sama ekspektasi kamu, apa yang terjadi buat kamu? Apa artinya buat kamu? Aku jadi ngerasa kayak kurang mahir gitu. Oh, berarti aku kurang mahir ya di hal ini gitu. Aku itu kurang bisa ya di hal ini. Jadi itu rasanya kayak kok aku kurang mahir ya di hal ini. Harusnya kan kalau aku udah belajar sebegitunya harusnya aku bisa dong gitu. Oke. Jadi kamu merasa kalau kamu nggak cukup mahir, nggak cukup pintar, nggak cukup bisa, kalau kamu hasilnya tuh nggak sesuai sama yang kamu ekspektasi gitu. Jadi bukan cuma soal tugasnya sebenarnya, tapi ada juga kekhawatiran tentang gimana kamu melihat diri kamu sendiri gitu ya. Iya. Oke. Terus kalau pikiran itu muncul, biasanya perasaan kamu jadi seperti apa? Kamu jadi malas kerjain, merasa percuma, atau gitu? Kayak aku bilang tadi mungkin
jadi kamu ngerasa pertama tadi ngerasa kalau kamu sia-sia ngerjainnya, lalu kamu ngerasa stres, males, cemas gitu ya. Oke. Terus kalau udah kayak gitu di momen itu tadi, kamu udah males ngerjain karena ngerasa sia-sia dan lain-lain, apakah kamu tetap memilih untuk melakukan main HP, pergi seperti itu, atau gimana? Apa yang kamu lakukan? Oh, kalau ada tugas terus Ya tadi kan kamu sudah ketika ada tugas kamu merasa nggak sesuai, kamu merasa nggak bisa, kamu merasa nggak cukup mahir, nggak cukup pintar, akhirnya kamu kan merasa males, sia-sia, percuma gitu. Nah, ketika kamu ada di momen itu, apa yang kamu akhirnya kamu lakukan? Kamu tetap main HP lagi? iya jadinya kayak jadinya tuh kayak aku mengalihkan hal itu loh. Jadi kayak seumpama di hari minggu ini ada tugas terus aku nggak sesuai ada ekspektasi tadi, terus di minggu selanjutnya jadi aku menunda-nunda lagi dengan hal yang sama, terus aku alihinnya itu juga halnya maksudnya aku mengalihkan hal yang sama juga yaitu HP ataupun keluar gitu cari angin gitu. Oke. Biar nggak kepikiran gitu ya? Iya kayak aku biar aku tuh nggak ngerasa kayak aduh tugas itu tuh nanti kalau nggak sesuai ekspektasi gimana ya, kalau nggak ini gimana gitu. Jadi itu aku mengalihkan ke HP yaitu nonton ataupun melakukan hal lain lah kayak nonton misalnya ataupun keluar untuk cari angin gitu. Oke, jadi biar nggak kepikiran itu bukannya kamu malah menyelesaikan itu tadi, tapi kamu justru mengalihkannya ke hal-hal yang lain juga. Dan itu justru membuat makin menunda lagi pekerjaan tugas-tugas kamu. Iya jadi kayak makin numpuk gitu tugasnya. Dan akhirnya yang harusnya kamu cuma mengerjakan dalam satu minggu itu satu, jadi kamu mengerjakannya bisa berkali-kali lipat gitu ya. Bahkan ini juga kan soalnya di satu minggu itu ada tugas seumpama Senin itu udah dikasih tugas contoh 4 gitu ya Kak, dengan deadline yang sama semua minggu depan, di Senin juga 4 kan harusnya. Jadi itu kayak yang harusnya di seminggu itu aku bisa cicil 4 itu tuh enggak, jadi kayak hari minggunya aku sekaligus ngerjain 4. Oke, dan itu juga makin ngeberatin diri kamu sendiri. Iya. Gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat nih sebenarnya kamu itu ketika kamu ada tugas, kamu melihat tugas itu muncul di pikiran kamu kalau kamu punya ekspektasi yang tinggi. Dan ketika kamu nggak bisa capai di ekspektasi itu, akhirnya kamu merasa kalau kamu kurang mahir, kurang pintar gitu. Terus kamu langsung jadi nggak enak, merasa males, merasa percuma, dan akhirnya kamu menghindar. Menghindarnya dari tadi mungkin kamu main HP, kamu jalan-jalan kayak gitu, dan yang membuat tugas itu akhirnya numpuk. Dan kamu bisa aja yang seharusnya 4 tugas itu bisa kamu cicil dalam seminggu, itu kamu harus mengerjakan dalam 1 hari. Iya. Kira-kira seperti itu ya yang terjadi ya. Benar. Oke, dan dari yang kamu ceritakan tadi nih, itu sebenarnya kelihatan kalau polanya itu berulang setiap kali kamu menghadapi tugas, benar? Oke, supaya kita bisa lihat lebih jelas lagi apa yang terjadi, mau nggak kalau kita susun bareng di sini seperti tadi apa yang udah kamu kasih tahu ke aku dan apa yang udah aku bilang tadi? Apa kamu mau tulis di sini dan aku bakal bantu kamu buat tulisnya? Kita Susun pola yang terjadi di kamu ketika kamu tuh menghadapi tugas gitu. Oke, jadi situasinya nih, oke kamu boleh tulis sekreatif kamu mau gimana bentukannya terserah. Di sini kamu bisa tulis situasi terlebih dahulu. Situasinya yaitu situasinya itu ketika kamu ada tugas. Iya. Kamu bisa kasih tanda panah
pikiran kamu. Coba kamu tulis gitu. Tadi kamu rasa kalau nggak sesuai ekspektasi, berarti kamu nggak mahir, berarti kamu kurang bisa, kayak gitu. Kamu tulis aja. Udah habis ya. Kalau udah kamu bisa kasih tanda panah lagi. Terserah kamu mau kemana. Oke, sekarang aku mau tanya, emosi yang kamu rasakan itu apa? Seperti mungkin, terus aku minta juga untuk kamu kasih skalanya. Mungkin kamu merasa tertekan, stres, cemas, atau apapun itu kamu bisa kasih skalanya dari 1 sampai 10. Oke, lalu bisa kasih tanda tanda lagi gitu. Iya, serah gimana pun. Sekarang aku mau tanya perilaku yang tadi kamu lakukan apa? Tadi kamu bilang main HP, pergi jalan-jalan, makan, atau ada hal yang lain aja sebelum sempat kamu katakan, kamu bisa tulis aja.
di sini aku mau kasih tahu kamu ya. Kalau yang kamu tulis ini tadi itu benar banget pola menghadapi tugas kamu. Nah, di sini itu ini balik. Oke. Jadi di sini tuh situasi yang kamu hadapi. Yaitu ya, kamu ada tugas, kamu dia tugas begitu. Lalu di sini tuh pikiran kamu ketika kamu itu dapat tugas. Pikiran kamu takut, misalnya nggak sesuai ekspektasi, kalau berarti dan itu berarti kamu kurang bisa ya kan. Lalu ini tuh emosi yang kamu rasakan dari skala 1 sampai 10. Tadi aku minta kamu skalanya 8 itu tinggi ya termasuk ya. Lalu ini itu perilaku kamu, banyak banget kan perilakunya daripada sebelumnya. Oke. Lalu dan yang terakhir ini tuh akibat dari kamu menunda tugas. Menurut kamu nih, dari situasi, pikiran, emosi, perilaku, dan juga akibat, mana nih yang sebenarnya membuat kamu paling berat untuk mulai? Kalau untuk mulai, rasanya Pikiran, karena itu pikiran yang pertama kali yang muncul dari pikiran itu yang pertama kali muncul ketika kamu menghadapi tugas gitu ya. iya. Jadi itu yang menentukan kamu untuk kamu lanjut atau tidak gitu. Oke, kalau gitu mau nggak kita mulai dari pikiran terlebih dahulu untuk kita coba nih sedikit ubah dari pikiran kamu yang negatif ini jadi mungkin lebih positif dan kamu melihatnya bisa di hal yang berbeda gitu. Oke, tapi nanti kita juga akan membahas sedikit perilakunya ya, karena itu dua hal yang penting di dalam sesi ini. Oke, jadi aku di sesi yang pertama ini, tadi kan kita mau ubah pikiran dulu nih. Aku mau tanya ini ke kamu, kalau hasil yang kamu kerjakan itu tidak sempurna, tidak sesuai ekspektasi kamu, apakah itu otomatis berarti kamu tidak pintar? Aku rasanya sih iya ya Kak, jadi kayak dari beberapa tugas gitu. Contoh kita kasih di satu minggu itu ada 5 tugas gitu. Semua pasti ada ekspektasi dong, ada ekspektasi di segalanya gitu. Semuanya aku kasih di ekspektasi 80 gitu. Itu pasti ada yang nggak sesuai ekspektasi aku. Kayak dari 3 tuh pasti 3 nggak sesuai gitu kayak aku kasih ekspektasi 80 tapi kok 3 cuma 70, 2 90 lah. Tapi yang 3 tuh 80 gitu. Dia merasa kayak oh berarti nggak bisa orang aku aja 3 aja, maksudnya dari 5 aja aku 3 nggak sesuai gitu. Oke, jadi kamu melihatnya kamu berhasil atau tidak itu karena skala perbandingan kamu berhasil dan tidak itu lebih banyak tidaknya gitu. Iya. Oke, dari contoh kamu 5 tugas tadi, 3 berhasil, 2 tidak. Apakah kamu nggak pernah melihat, nggak pernah berpikir bahwa at least aku di 2 ini aku sudah berhasil loh gitu. Mungkin di 3-nya aku nanti bisa perbaiki lagi gitu, atau masih kayak itu tuh nggak distract otak kamu kalau yang gagal itu lebih banyak gitu. Jadi kamu merasa kamu nggak bisa. Masih terdistract sih Kak, karena kayak dari 5 tuh yang nggak bisa 3 gitu. Aku masih kayak terdistract, bukan terdistract, bukan aku masih merasa kalau oh berarti aku tuh nggak bisa, orang aku 5 aja aku nggak bisa 3 gitu. Oke lah 2 bisa, tapi kan skalanya 3 nggak bisa gitu. Oke, jadi kamu melihat perbandingannya dari banyak dan enggaknya kamu bisa dan tidaknya gitu ya. Oke, jadi terus tapi kamu pernah kan? Tapi kamu pernah nggak? Kamu itu mengerjakan sesuatu nih yang awalnya itu menurut kamu mungkin biasa aja, kalau kamu nggak punya ekspektasi tinggi dari hal itu, tapi ternyata hasilnya justru lebih bagus dari apa yang kamu
Ya itu dua tadi sih kak, jadi kayak ekspektasi aku kan 80 tapi yang di atas gitu, dia kayak di 9 gitu. Cuma kan yang 3 ini kan di bawah ekspektasi aku, maksudnya kayak aku kasih ekspektasi yang sama di 80, tapi ada yang dua ini nggak bisa memenuhi, kayak aku nggak bisa memenuhi ekspektasiku sendiri, sedangkan yang 3 ini tuh yang 3 ini tuh aku nggak bisa memenuhi ekspektasi sendiri, sedangkan yang 2 ini tuh bisa memenuhi ekspektasiku sendiri. Dia tuh bahkan bukan dari orang lain loh kak, kayak bukan dari teman ataupun keluarga, tapi itu bener ekspektasi aku aja gitu. Oke, jadi sebenarnya bisa dilihat ya kalau dua tadi yang kamu ekspektasinya itu 80 ternyata kamu dapat 95, itu tuh sebenarnya itu tadi tuh mungkin bukan fakta kamu tapi prediksi kamu gitu. Awalnya kamu memprediksinya 80 tapi ternyata yang terjadi di 95, dan itu juga terjadi di 3 hal yang kamu gagal tadi. Kamu ekspektasinya sama 80 tapi ternyata kamu dapetnya justru lebih rendah. Nah, mungkin ini karena kamu terlalu banyak memprediksi bahwa semuanya tuh kamu harus sama. Jadi mungkin kamu bisa lihat ketika kamu 3 hal itu gagal dan 2 hal itu mungkin kamu berhasil, mungkin kamu bisa lihat terlebih dahulu bahwa kamu masih bisa di 2 hal ini tuh kamu berhasil gitu. Enggak semuanya kamu itu sebenarnya gagal. Tapi menurutku tuh kayak susah gitu loh kak untuk nggak ngasih nggak ngasih ekspektasi di sesuatu yang kita mau kerjain gitu kak. Kalau kita mau kerjain itu kalau nggak kasih ekspektasi, rasanya tuh buat mulai itu susah gitu loh kak. Kayak di pikiran itu susah gitu mulainya. Oke. Apakah ini emang terjadi sejak dulu kamu selalu mentarget sesuatu apa yang kamu kerjakan, atau ada faktor lain? Sebenarnya nggak ada sih, harusnya nggak ada faktor lain. Dari dulu itu emang mungkin karena itu juga, jadi kayak dari dulu itu terlanjur terbiasa ada ekspektasi, jadi kayak pas baru-baru ini ekspektasinya itu banyak yang nggak tercapai, itu makanya jadi bunda-bunda. Kayak aku tadi kayak cerita kan, aku bunda-bunda baru di semester ini kan, di semester 3 ini. Sebelum-sebelumnya tuh nggak ada kak, nggak ada bunda-bunda itu, nggak ada, dan semuanya tuh sesuai sama yang aku mau. Tapi entah kenapa di semester ini aku juga nggak tahu kenapa tuh nggak sesuai gitu sama ekspektasi aku gitu, dan semuanya turun. Oke, tapi apakah kamu pernah berpikir bahwa mungkin ini karena dengan bertambahnya kamu semester mungkin tugasnya jadi lebih susah, dan jadinya yang awalnya kamu selalu bisa target itu bisa mencapai target kamu kan, tapi karena semester ini tuh lebih susah, jadi kamu mungkin agak kesulitan buat sampai target itu. Dan apakah kamu tidak pernah kayak berpikir mungkin kamu bisa menurunkan sedikit ekspektasi kamu yang mungkin awalnya 80 kamu bisa bertahan di 75 biar bisa, atau kamu udah ketemu sama aku harus sampai segini gitu, ada sesuatu yang kamu kejar gitu? Sebenarnya kalau dikejar nggak ada kan, soalnya aku nggak ada sesuatu yang aku kejar, tapi karena mungkin dari dulu nggak ada ekspektasi tadi, jadi aku merasa ya udah dikasih kayak apa, orang dulu aku kasih ekspektasi ke diriku sendiri itu aku bisa achieve-nya, tapi kenapa di semester ini tuh satu-satunya semester aku nggak bisa achieve gitu, berarti kan ada yang salah gitu. Tapi tuh nggak tahu juga salahku di mana. Itu kan kalau kemarin itu pasti semua ekspektasi aku tuh aku achieve, jadi makanya aku sampai sekarang terbiasa untuk kasih ekspektasi gitu, untuk kasih untuk kasih pagar gitu. Jadi mendadak di semester ini aku nggak sesuai atau aku nggak bisa achieve ekspektasi aku, mungkin itu yang bikin aku kaget. Terus aku jadi kayak perilaku aku tuh jadi kayak beda-beda gitu. Oke, dari sini mungkin sebenarnya kamu itu bisa untuk apapun yang terjadi di kamu, apapun yang kamu lagi hadapin, itu mungkin kamu bisa yang penting mulai dulu aja gitu, karena nanti tuh hasilnya tuh pasti bisa diperbaiki. Kayak contoh 5 hal tadi kamu 2-nya berhasil, 3-nya enggak, gak apa-apa, yang penting kamu ini bisa mulai semuanya terlebih dahulu kan. Tapi nanti 3 hal ini kamu bisa perbaiki untuk kedepannya. Mungkin kamu dari 3 hal ini tadi kamu bisa mengambil tuh kayak, oh tadi aku ternyata salahnya di sini ya, mungkin aku kurang belajarnya di sini, aku perlu perbaikinya di sini gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba terlebih dahulu. Jadi kamu yang penting mulai dulu aja, baru nanti ketika
ketika hasilnya nggak sesuai sama apa yang kamu ekspektasiin, kamu dari situ tadi kamu bisa ngubah di kemudian hari gitu. Gimana cara kita buat kan tadi kakak bilang untuk mulai aja dulu, tapi gimana cara aku untuk mulai tapi tuh aku nggak ada ekspektasi gitu. Oke, jadi mungkin karena kamu tadi udah ada ekspektasi yang udah kamu targetkan, jadi kamu tuh susah buat mulai kalau tanpa ekspektasi itu. Oke, mungkin aku bisa bilang kalau kamu bisa menurunkan sedikit saja ekspektasi kamu. Ketika kamu gagal, mungkin kamu bisa oke, ekspektasi aku di sini aja. Mungkin aku yang terlalu tinggi ekspektasi aku. Mungkin kamu bisa turunin terlebih dahulu. Nah, ketika nanti kamu kedepannya udah bisa capai itu target ekspektasi baru kamu, mungkin kamu bisa lagi menaikkan lagi karena sudah sesuai dengan kemampuan kamu seperti itu. Ya, apakah cukup dipahami? Oke, jadi dari ini tadi itu aku cuma mau bilang kalau kamu jangan takut untuk memulai, yakin aja apa yang kamu ekspektasiin itu kamu bisa, dan ketika kamu tidak bisa mencapai targetnya, it's okay, kamu bisa perbaiki di kemudian harinya lagi, oke? Nah, sekarang ini kita akan masuk nih ke bagian tadi perilaku. Apakah kamu bersedia untuk kita melanjutkan sesi ke bagian selanjutnya? Kalau untuk ke perilaku itu kayak gimana ya Kak? Oke, jadi di sini aku mau tanya dulu, apakah kamu hari ini bawa tugas kamu yang belum terselesaikan atau yang mungkin lagi numpuk gitu? Oke, boleh, bisa dikeluarkan terlebih dahulu. Ini HP-nya dikumpulin. Oh iya, boleh. Terima kasih. Bentar ya Kak. Iya. Udah sih Kak. Oke, sudah dibuka tugasnya. Oke, jadi di sini aku mau mencoba untuk kamu mengerjakan tugasnya sebenarnya sekitar 10-15 menit. Tapi mungkin kita bisa coba di 10 menit pertama terlebih dahulu. Jadi kamu cukup kerjakan sebisa kamu tanpa menaruh ekspektasi apapun. Nggak perlu sesempurna itu, pokoknya kamu kerjain secara light aja. Kalau belum rapi atau ada sesuatu yang salah itu nggak apa-apa banget, terusin aja sampai nanti waktu itu waktunya udah selesai dan aku bakal kasih tahu kamu. Oke? Kalau salah dihapus aja nggak apa-apa. Iya, untuk kali ini nggak apa-apa dihapus dulu aja. Tapi kamu nggak perlu sampai mikir yang kayak kamu harus ke target so. Oke, sudah siap? Oke, kita mulai 10 menit pertama dari sekarang.
berarti nggak sejelek, nggak seburuk yang kamu bayangin sebelumnya kan. Oke, jadi prediksi awal 100% kamu itu benar atau enggak? Enggak, jadi kayak dari siapa saat awal itu kayak aduh kayak nggak bisa deh kalau harus ngerjain sekarang banget nih, kayak aku nggak tanpa ekspektasi nggak bisa, ternyata tanpa ekspektasi itu kan bisa membantu kakak aku bisa ngerjain mau jadi aku awalnya sulit banget. Oke, jadi walaupun sulit tapi ternyata kamu bisa kan buat ngembangin itu semuanya ke dalam tugas kamu gitu. Oke, sekarang mau nggak kita coba lagi, tapi ini waktunya lebih singkat, sebenarnya aku cuma mau 5 menit aja. Kamu mungkin kalau tugas kamu itu tentang paper atau apapun itu coba kamu tulis selama 5 menit atau tergantung berapa paragraf yang bisa kamu lakukan, tapi tanpa diedit, tanpa dihapus. Jadi udah tulis aja semuanya, jadi nanti kalau ada kesalahan udah biarin aja, nggak usah dihapus. Gimana pun hasilnya itu gak apa-apa. Oke, jadi ini nggak boleh diedit. Ya nggak boleh diedit. Kamu masih dia? Oke, aku kasih waktu lagi 5 menit ya. Oke, dari sekarang.
Jadi gimana nih, apa yang sekarang tadi kan awalnya kan 10 menit tadi aku perbolehkan kamu nulis apapun, edit, terserah kamu. Nah, terus kamu merasa kalau tadi tuh kamu yaudah bisa gitu. Terus untuk yang ini tadi apa yang kamu rasakan? Aku udah bolehin kamu buat hapus, edit. Lebih susah sih karena kan nggak boleh dihapus ya, jadi kita ngerasa kayak aduh ini tapi salah, aku tahu kak ini time gue bilang aku kak itu salah, buat nggak ngehapus tuh susah banget kayak dia kayak sampai aduh gimana ya gitu. Akhirnya ya aku hapus, aku lagi sama dia, cuma kayak tetap ada rasa kayak harusnya aku tadi bisa hapus gitu. Oke, jadi masih ada kayak rasa dengan aku nggak bisa kenapa gitu. Oke, jadi terus aku mau tanya, tadi kan udah sekitar kita 15 menit ya untuk kamu coba mengerjakan. Nah, di 15 menit tadi tuh ada nggak dorongan yang muncul di kamu kayak pengen main HP dulu gitu? Kayak untuk berhenti sesaat main HP atau enggak kayak ingat HP gitu, ada nggak? Sebenarnya tuh kan kayak yang tadi aku ceritain, sebenarnya bukan yang aku addicted banget sama HP, tapi lebih ke kayak aku mengalihkan dari tugas ini itu ke HP kan. Jadi pas tadi itu tuh lebih kepikirannya itu aduh gimana ya caranya biar aku tuh nggak harus ngerjain ini dulu gitu. Jadi kayak bukan HP-nya, tapi kayak gimana caranya biar aku tuh nggak ngerjain ini gitu. Tapi karena kayak dari awal udah ya udah nggak usah ada ekspektasi, bener-bener main banget kayak nggak usah ada ekspektasi dan sebagainya. Itu pas mulai ya kak ya udah gitu kayak bismillah gitu, tapi kayak tetap ada rasa kayak aduh gimana ya caranya biar aku tuh nggak ngerjain ini dulu gitu pas awal banget. Oke, jadi sebenarnya itu kamu tuh bisa loh mengendalikan dorongan itu tanpa kamu berekspektasi apapun, terus sebenarnya membuat kamu lebih enjoy nggak buat ngerjain itu? Awalnya sih enggak ya kak, pas karena kan aku tadi yang aku tadi aku tuh berat banget masih sama kamu dan itu kan bilang enjoy sebenarnya bilang aku nggak terlalu enjoy awalnya, tapi semakin lama kayak semakin dilakuin, semakin kayak aku ngerti itu kayak semakin ngerasa oh bisa sih, oh mulai kayak oh bisa ini kayak aku nggak enjoy gitu. Jadi kayak awalnya tuh aku sama sekali nggak, aku bisa bilang nggak enjoy sama sekali, kayak masih aduh ini gimana ya caranya ya biar bisa ya gitu. Tapi kayak semakin lama semakin kayak mungkin larut juga, kayak mulai paham juga kayak oh mungkin ini caranya gitu, kayak apa cara kerja otakku gitu kayak oh gitu. Jadi kayak mulai Tapi lebih relax nggak ngerjainnya, atau kamu masih ngerasa kayak ada yang ganjel atau gimana gitu? mungkin Lebih santai, bisa lebih santai ngerjainnya, nggak harus terpaku sama kesempurnaan gitu. mungkin sedikit lebih relax ya karena kan nggak ada ekspektasi, walaupun mulainya sulit banget, tapi kayak pas ngejalaninnya pas udah di depan mata nih laptop gitu kan lebih bisa lebih enjoyable gitu, kayak lebih bisa dilakuin gitu aku ngerasain. Oke. Terus tadi kan kamu udah tulisin di sini kalau kamu tuh tingkat emosinya tuh ada 8 gitu, tingkat kecemasan kamu, stres kamu itu ada di 8 gitu. Kalau boleh tahu kalau sekarang masih tetap di angka itu, lebih naik atau lebih turun, atau sekarang jadi berapa nih? Kalau menurut aku dari yang awal banget, itu kan awal banget kakaknya minta untuk lebih ke pikiran ya, dari kan di 8 itu pas dari pikiran itu aku ngerasanya mulai ke 6 sih, jadi kayak turun 2 gitu, kayak aku ngerasa kayak mulai lebih apa ya, pikiran aku tuh mulai lebih kebuka gitu loh kakak, lebih aku ngerasa kayak oh ya berarti aku harus ekspektasi itu ya aku harus ininya gitu. Itu di pikiran. Terus yang di tugas ini much better sih, kayak mungkin 4 ya, kayak karena aku melakukan halnya langsung sorry, karena aku melakukan tugasnya langsung jadi kayak bertatap-tatapan sama laptop aku gitu, itu merasakan jadi lebih mungkin itu sih kak 4 mungkin. Jadi udah turun setengah ya, itu udah turun banget. Yang dari tadi itu 8, aku bilang kalau 8 itu tinggi, jadi sekarang sudah 4. Oke. Terus di sini mungkin sesi kali ini tuh sampai sini aja, sampai sini dulu. Tapi di sini aku masih mau kasih kamu PR atau homework untuk kamu bisa lakuin di rumah untuk mungkin beberapa hari ke depan sampai kita ke sesi berikutnya. Oke, jadi hari ini tuh kamu belajar 3 hal
penting. Yang pertama itu pikiran itu belum tentu fakta yang sebenarnya ya kan. Itu baru pikiran kamu aja, belum apa yang benar-benar terjadi, apa yang benar-benar kamu bisa lakukan gitu. Yang kedua, mulai kecil lebih penting daripada sempurna. Seperti yang tadi, kamu bisa ngerjakan 5 menit tanpa menghapus, itu nggak apa-apa daripada kamu harus berpikir selama berjam-jam tapi kamu harus sempurna gitu. Lalu yang ketiga, dorongan yang bisa kamu tahan itu tadi, seperti kayak mungkin main HP atau nggak mau mengerjakan gitu, tapi kamu bisa nahan dorongan itu tadi. Nah, untuk di minggu ini aku mau kamu PR-nya untuk menggunakan teknik 5 menit memulai. Jadi seperti itu tadi, 5 menit memulai, mungkin kamu bisa istirahat terlebih dahulu sebentar, mungkin sekitar 2 menit, lalu kamu bisa mengerjakan lagi 5 menit. Jadi kayak setiap 5 menit itu mengerjakan, 10 menit mungkin aku bisa istirahat. Ya, tapi jangan sampai terlena dengan hal yang lain, kamu tetap harus fokus di tujuan kamu gitu. Lalu catat pikiran otomatis kamu, apa yang kamu pikirkan, apa yang tiba-tiba terpikirkan ketika kamu mengerjakan, kayak aku ngerjainnya gini ya, kayak mungkin kamu overthinking lagi atau kamu mulai malas itu, kamu bisa catat itu. Lalu yang ketiga, seperti yang tadi terakhir kita lakukan, yaitu latihan menulis tanpa mengedit selama 10 menit. Menulis tanpa mengedit selama 10 menit. Berarti ini aku lakuin sehari itu kayak sekali kah atau gimana? Iya, kamu bisa lakukan dalam 1 kali kamu mengerjakan tugas itu. Jadi pasti mungkin ketika kamu ada tugas tadi, seperti mungkin kalau 1 minggu kamu ada beberapa tugas, kan kamu nggak bakal jangan sampai kamu mengerjakannya dalam 1 waktu yang sama. Jadi ketika kamu mengerjakan tugas, kamu bisa lakukan ini tadi yang seperti yang aku bilang. Jadi kamu bisa melakukannya untuk di minggu ini. Berarti kayak dalam jangka waktu seminggu juga. Iya, tidak harus setiap hari, tapi ketika kamu mengerjakan tugas itu. Oke, kamu bisa melakukannya. Mungkin bisa sih Kak. Berarti sesi selanjutnya itu di minggu depan. Iya, minggu ke depan kita ketemu lagi dengan aku melihat catatan kamu, apa yang udah kamu, progres kamu di PR yang aku kasih ini. Nah, berarti 1 minggu ya Kak. Iya.